Siapa yang nyetel aja? Siapa yang nyetel lagu? Yang nabi itu. Kalian ponakan, om, dan ponakan. Oke, saya mulai dulu ya. Presentasinya nanti setelah saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning. Okay, yeah, it's exactly like the kindergarten school, yeah, like Upin Ipin, yeah. When I say good morning, you have to say to me good morning also. Ya, jadi kayak di Upin Ipin. Kalau kan di Upin Ipin selamat pagi cikgu itu kan. Nah, sama kan si murid juga membalas. Jadi ternyata saya kira ini good morning adalah sapaan yang nggak harus dibalas gitu. Ternyata di kampus-kampus itu kalau misalnya teachernya si lecture ataupun dosennya bilang good morning, ternyata murid-murid itu good morning sir, kayak lagi ngobrol gitu. Oke, that's good. Oke. Alhamdulillah, today we can ya reconnect again, we can re-meet again. Alhamdulillah, kita bisa kembali belajar, kembali bertemu setelah sekian after a long time ya, setelah sekian lama. Ya, mohon maaf saya seminggu masih UTS, masih banyak penelitian gitu, banyak tugas-tugasnya dalam bentuk penelitian. Baru bisa sekarang, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk belajar bahasa Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengisi bukan mengisi, mengirimkan video-video. Saya kira hampir semuanya, terima kasih. Saya sudah tonton juga sebagian ya, karena waktu yang terbatas saya jadi hanya bisa menonton beberapa, tapi it's okay. At some time maybe I will watch any videos you have give to me. You have given to me. Oke. Pada hari ini kita akan belajar ya, akan belajar. Nanti ada beberapa. Saya juga sudah menyiapkan slide, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Ada dua ataupun tiga materi yang mau disampaikan sehari ini sekarang. Cuma kita sesuaikan nanti dengan presentasi kawan-kawan ini. Ya, saya harap sih nggak terlalu lama presentasinya, mungkin 30 menit mungkin ya, 30 menit itu 45 menit sama tanya jawab sama semuanya nanti, sehingga setelah presentasi ini saya sudah bisa mengirimkan slide saya gitu, menyampaikan slide saya. Oke, silakan teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan what have you been prepared for at least 2 or 3 weeks ya, sudah menyiapkan 2 sampai 3 minggu, and good luck for all the presenters today. Ya, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Hello guys, welcome to our presentation. In this time, we show you our presentation, first presentation in English.
our members, Maulana Malik Ibrahim, izin because karena ada program start jadi kebetulan tidak bisa ikut. After Lukmanul Hakim, first reader, Siti Fauzia, second reader, Ainun Naim Ar-Rabbani, third reader, and Muhammad Rifai. Our material, kita ada 2 materi yang akan disampaikan. First material is reading. Lanjut. Reading story. Second material vocabulary table. To shorten the time, let's start the presentation. Mas Lukman, kami persilahkan. Ya, thank Mas you for Lukman. the time. Ya sudah, Mas. Thank you for the time. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. I will immediately present the fish on with the theme of the Creator Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, saya akan mempresentasikan yang pertama dengan tema The Creator of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In the first sketch of the twinkling star night, we see the greatness of Allah. Di langit yang luas dan aku beliin 2. Aku 2. Kita melihat kebesaran Allah. He created the sun, the moon, and everything around us. Dia menciptakan matahari, bulan, dan segala sesuatu di sekitar kita. Allah made the mountain, tall, and the ocean depth. Allah menjadikan gunung-gunung tinggi dan lautan dalam. Every bit that shot and every flower that bloom are His creation. Setiap burung yang terbang dan setiap bunga yang mekar adalah ciptaannya. Allah is kind and loving, watching over us with care. Allah itu baik dan penyayang, mengawasi kita dengan penuh perhatian. In the gentle breeze and the rustling leaves, we feel His presence. Dalam hembusan angin sepoi-sepoi dan gemerisik dedaunan, kita merasakan kehadirannya. Allah is the most powerful and His love is like a warm embrace. Allah Maha Kuasa dan ciptaannya bagikan pelukan hangat. Let's be thankful for the wonderful what He made, reminding us of His creation and love every day. Mari kita bersyukur atas indahnya dunia yang Dia ciptakan, mengingatkan kita akan kebesaran dan kasih sayangnya setiap hari. Maybe that's all I can say, more or less I'm sorry. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. And the next presentation will be delivered by Ainun Naim. Untuk presentasi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudara Ainun Naim. Thanks. Sorry, untuk yang kedua mungkin Mbak Siti Fauzia yang kedua. Saya yang ketiga. Silakan untuk Mbak Siti Fauzia, second reader, bisa mempresentasikan. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjut yang kedua.
In a town called, there is a kind man named Muhammad. Di sebuah kota bernama Mekah, hiduplah pria baik hati Muhammad. He was a special person chosen by God to share important messages. Dia adalah seorang istimewa. Dia adalah orang istimewa yang dipilih Tuhan ya untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Muhammad selalu menyampaikan dan one day while he was thinking an angel come with God's word. Suatu hari ketika dia sedang berpikir, datanglah seorang malaikat membawa firman Tuhan. Muhammad become a prophet, telling people to be good, and love each other. Muhammad menjadi seorang nabi, menyuruh orang untuk menjadi baik dan saling mencintai. Many people like his teaching. Banyak orang yang ajarannya. Even when times were stayed calm and kind. Bahkan ketika masa-masa sulit, Muhammad tetap tenang dan baik hati. His words spread far and wide, binding people together. Kata-katanya tersebar luas, menyatukan orang-orang. Muhammad, simple and good-hearted, wise, made the world please, and people still remember and love him today. Cara-cara Muhammad yang yang lebih baik dan orang-orang masih mengingat dan mencintainya hingga saat ini. Terima kasih. Selanjutnya silahkan kepada Mas Ainun Naim Ar-Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Long ago in a town there was a kind man named Abu Bakar. Dahulu kala di sebuah kota ada seorang pria yang baik hati bernama Abu Bakar. He was a friend of Prophet Muhammad. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad. Abu Bakar was honest and helped everyone. Abu Bakar adalah seorang yang jujur dan suka menolong semua orang. When the Prophet said God's words, Abu Bakar listened carefully. Ketika Nabi menyampaikan firman Allah, Abu Bakar mendengarkan dengan seksama. He believed in the message and become the Prophet first followers. Dia percaya pada pesan tersebut dan menjadi pengikut pertama Nabi. Abu Bakar heart was full of goodness. Hati Abu Bakar penuh dengan kebaikan. He gave his world to help others and support the community. Dia memberikan hartanya untuk membantu orang lain dan mendukung masyarakat. Even in difficult times, bahkan di masa-masa sulit, Abu Bakar stood by the Prophet. Abu Bakar tetap berdiri di samping Nabi. His simple and caring was inspire many. Cara yang sederhana dan penuh perhatian menginspirasi banyak orang. Abu Bakar friendship and love made the early days of Islam stronger and brighter. Persahabatan dan cinta Abu Bakar membuat masa-masa awal Islam menjadi lebih kuat dan cerah. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rifai.
Oke, langsung saja saya lanjutkan. Kali ini akan membahas terkait dengan vocabulary, terkait dengan kosakata. Apa yang tadi sudah disebutkan Indo paragraf dalam paragraf tadi 3. Face yang pertama tadi the creator of Allah, the Prophet Muhammad and Abu Bakar. Untuk vocabulary yang pertama yaitu terkait dari kita, dari kelompok kita terkait dengan yang sulit. Itu pertama yaitu vast. Vast itu mempunyai arti luas. Terus yang kedua prayer, doa, tell, tinggi, soar, terbang. Terus yang kedua yaitu breeze, angin semilir, rustling, gemeristik, presence, kehadiran, embrace, merangkul. Lanjut yang ketiga yaitu peaceful, damai, quiet, yaitu sunyi, apparent, muncul, spread, menyebar. Lalu yang keempat yaitu important, penting, keen, baik hati, honest, jujur, courage, keberanian. Thanks. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebanyak-banyak. Thanks. Waktu sepenuhnya kami kembalikan ke MC, moderator Mas Rifai, silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan tugasnya masing-masing. Bagi teman-teman, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa kita bahas bersama. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada tidak teman-teman? Oke. Selain pertanyaan, teman-teman juga bisa kasih masukan atau mungkin dalam misalnya presenter disebutnya dalam bahasa Inggris presenter, menyampaikan kata-katanya misalnya kurang tepat, teman-teman boleh banget ngasih tahu gitu kalau jadi mengkoreksi gak apa-apa, boleh. Jadi selain bertanya, nanya juga boleh. Jadi itu ya, sesi ini berisi itu ya, karena pada akhirnya nanti kalaupun teman-teman gak ada yang koreksi, akhirnya nanti bakalan saya yang koreksi gitu. Oke, jadi tapi saya mengarahkan teman-teman supaya kritis sama teman-teman yang lain, yang presenter ini, untuk ya cari-cari apa yang kurang tepat apa gitu pengucapannya. Jadi itu kan secara tidak langsung untuk juga tahu bahasa Inggris yang benar. Itu sih tujuannya, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membenarkan ataupun lain. Ini dalam belajar ya, dalam proses kelas saya kira itu hal yang wajar, kecuali kalau dalam keseharian itu kurang etis kalau misalnya teman kita ada yang ngomong salah-salah bahasa Inggrisnya terus kita salahkan gitu. Itu orang tuh nggak suka sama orang kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks belajar, dalam konteks di kelas, saya kira itu masih hal yang wajar untuk. Oke, silakan dilanjut dulu. Siapa barangkali ada pertanyaan dan lain-lain. Ustaz, saya mau bertanya, Ya, kenapa di dalam bahasa Inggris itu suka dibalik-balik, Ustaz? dibalik-balik gimana maksudnya?
Misalkan seperti gimana ya contohnya itu? Eh, Oke, oke, saya paham. Sebenarnya di balik-balik ini maksudnya kenapa kayak dia itu nyebutin kata sifat gitu kan. ya, Terus barangnya sesuai barangnya baru ya secara mengartikannya terbalik dalam bahasa Indonesia gitu kan. ya, ya betul. Kayak Ya misalnya kita buku berbicara baru, kayak the new book, buku baru kan book new tapi the new book. Seperti itu. Itu kenapa Ustaz ya? oke, that's what's interesting about language ya. Kita nggak bisa atur itu. Tentang bahasa itu kita nggak bisa ngatur. Terserah orang sana gitu. Bahasa itu bahasa a simple answer-nya ya. Jawaban simpelnya kayak gitu. Karena memang di dalam bahasa Inggris sana memang memang tanya kenapa ya bahasa Inggris begini kenapa ya bahasa nenek moyang sana memang begitu. Nah, jadi kalau ditanya alasannya saya kira nggak ada jawaban ilmiahnya gitu. Kayak mengapa dia kenapa kok mereka mereka yang tulisannya one dibaca one gitu satu ya artinya misalnya. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Kalau teman-teman yang lain ada punya jawaban yang lebih masuk akal, silakan disampaikan juga boleh. Tapi yang sejauh ini ya memang begitu. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan buat presenter dulu ya, baru nanti buat saya. Kalau kalau itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya bertanya langsung saya juga boleh. Tidak ada. Ya, jadi maksudnya gini, setelah ini, setelah minggu ini boleh teman-teman yang tahu kalimat tertentu misalnya, nanti dalam cara pengucapannya, oh ketika tahu temennya itu, ini sebenarnya agak-agak mengerikan sih sebenarnya buat teman yang presenter. Jadi setelah nanti kalau teman menemukan ada kalimat yang salah, teman-teman bisa catat, sampaikan. Ah, saya mau beberapa kali. Sebenarnya pertama mencari yang salah, yang kedua untuk mengoreksi. Karena pertama butuh pengetahuan untuk mengoreksi, yang kedua butuh keberanian untuk menyampaikan istilah. Silakan ditutup dulu Mas Rifai ya, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi ataupun tidak ada yang mau disampaikan oleh teman-teman terkait presentasi yang sudah disampaikan. Yes, terima kasih pada teman-teman sekalian. Cek. Cek. Ada suaranya? Oke. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah membantu kami dalam presentasi ini. Kami serahkan kembali waktu dan tempat kepada Bapak dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sebelum saya mulai kita ucapkan terima kasih dulu, kita berikan applause. Let's give an applause for the presentasi. Oke. Ya, terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan poin-poin presentasinya. I think it's good start ya. It's a good idea to begin with. Bagus banget idenya untuk memulai Mana? Pandu apa kesini? presentasi bahasa Inggris gitu dengan two best duo, two dynamic duo, two best friend all the time ya. Kita memulai presentasi kita dengan menceritakan tentang dua sahabat terbaik sepanjang zaman ya. Bestie terbaik sepanjang zaman. Nah, bestie dalam bahasa Inggris artinya sahabat. Oke, ya, saya mau menyampaikan dulu presentasi saya ini. Saya kira ini bermanfaat buat teman-teman. Saya share screen dulu.
Oke. Terlihat ya di share screen ya. Oke. Ini seperti yang saya janjikan, seperti yang saya sampaikan di kelas awal itu ya. Jadi kalau misalnya di kelas saya percaya bahwa bahasa Inggris, real English ya, itu terdiri dari 4 hal ya, dari speaking, and then reading, and listening, sama grammar ya. Jadi kita tidak bisa mendewakan, artinya hanya mengutamakan grammar gitu. Jadi saya percaya bahwa real English yang sebenar-benarnya adalah ketika kita juga dalam prosesnya kita belajar ngomong, terus belajar menulis, terus belajar membaca ya. Dan saya kira tadi yang sudah dilakukan sama teman-teman ya, yang sudah dilakukan sama teman-teman adalah sebuah proses yang bagus untuk dilalui. Nah, ini adalah slide yang saya kira penting. Penting karena satu, ini untuk sangat berguna buat presentasi minggu depan, 2 minggu yang akan datang ya. Terus juga ini berguna buat saya kan bakalan beberapa kali meminta teman-teman untuk mengirimkan video yang isinya tuh speaking. Jadi ini bukan cuma sekali 2 kali ya. Kemarin beberapa ada salah satu teman kita nih ada yang nanya bagaimana kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gitu videonya. Saya bilang coba usahakan aja walaupun sedikit nggak apa-apa. Kita itu adalah itu adalah a way to force ourselves to speak English. Itu adalah cara untuk memaksa diri kita untuk ngomong bahasa Inggris gitu maksudnya. Nah, jadi saya jawab coba bahasa Inggris dulu aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, nggak usah dipaksakan gitu. Yang penting ada kita ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, ini berguna buat teman-teman dalam mengerjakan tugas ya. Ini adalah how to improve our pronunciation. Pronunciation apa artinya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia? Pronunciation. Teman-teman ada yang tahu? Ya, apa pronunciation? Ada yang bisa jawab pronunciation? Apa kira-kira? Kayak pronunciation artinya adalah pengucapan ya. How to improve our pronunciation itu artinya bagaimana cara kita mengimprove, meningkatkan cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Cara pengucapannya baik cara pengucapan per kata ataupun ketika ngomong ya. Nah, ini cara pertama adalah pelan-pelan saja, kayak lagu Kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya ngomong dalam bahasa Inggris memang kelihatannya kalau misalnya kita ngomongnya cepat, ngomongnya cus gitu kelihatannya memang kayak jago gitu ya, kesannya kayak keren gitu. Tapi sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris ataupun dalam real English, dalam English yang sesungguhnya, yang terpenting itu bukan how fast we talk ya. Yang terpenting adalah bukan seberapa cepat kita berbicara gitu. Kita bukan kereta gitu yang harus kereta cepat ya. The important thing is how clear we talk. Ya, seberapa jelas kita berbicara itu yang penting. Jadi, ya I understand that some of us maybe feel nervous when we speak English. Ya, sebagian teman-teman mungkin nervous gitu akhirnya bacanya cepat.
Tapi yang tadi presenter itu saya kira udah dalam kecepatannya saya kira udah lumayan baik. Udah itu. Walaupun nervousnya saya yakin itu tadi presenter itu kalau saya tanya satu-satu itu pasti deg-degan sih. Pasti nervous harus berbicara dalam bahasa Inggris, harus ngomong bahasa Inggris gitu. Wah, dan orang Indonesia saya paham betul orang Indonesia itu ketika ngomong Inggris masih takut-takut gitu. Padahal karena kultur orang Indonesia itu ketika kita ngomong bahasa lain, ketika kita mempresentasikan sesuatu yang kita baru tahu, itu biasanya pada takut, padahal pede aja guys. Ya, jadi gitulah ya. Nah, itu pelan-pelan saja yang pertama. Yang kedua adalah dengarkan diri sendiri ya. Dengarkan diri sendiri itu ya bagian dari tadi kejelasan tadi. Ya. Misalnya kita ngomong apa ya kalimat apa ya? Kalimat car, mobil ya. Dengarkan diri sendiri, car, car. Jadi dalam belajar bahasa, dalam belajar ngomong khususnya itu saya pribadi seringkali itu ketika ngomong itu ngomong sendiri jadi kayak orang gila ya dikit-dikit ya. Mendengarkan diri sendiri. Dengan begitu kita tahu, oh, maksudnya kan gini loh, kadang-kadang kalau kita ngomong itu emang kedengeran ya, sama kuping kita pasti kedengeran. Tapi apakah kita mencoba untuk mendengarkan, mencoba untuk apa ya? Oh, ternyata pengucapan saya bentuknya begini loh, gitu. Nah, itu yang jarang kita lakukan. Oh, kita ngomong mau bahasa Inggris ngomongnya kaca ya. Kaca tulisannya mirror. Tapi oke, saya misalnya coba saya dengar cara pengucapan mirror yang benar. Habis itu saya tiru. Saya bilang mirror. Apakah sudah betul? Nah, itu dengan mendengarkan diri sendiri kita tahu ukuran kebenaran cara pengucapan kita. Mirror. Sebenarnya kaca itu dalam bahasa Inggris mirror misalnya, mirror. Nah, lambat laun dengan kita selalu mendengarkan diri sendiri itu lambat laun akan memperbaiki pronunciation. Pronunciation. Oke, ini saya pengen banget teman-teman eh, open mic ataupun ikuti kalimat yang saya ucapkan ya. Ya. Enaknya sih dibuka semua, enaknya dibuka biar saya tahu kalau teman-teman tuh ngucap di rumah. Ya. Coba. Oke. Saya coba ya. Pronunciation. Coba. Pronunciation. Oke, nggak apa-apa. Jadi bergema suaranya itu oke. Karena ini cara saya di kelasnya begitu. Pronunciation. Pronunciation. Nah, jadi dari sedikit-sedikit, jadi dari jadi kalau kalimatnya panjang, boleh diputus-putus ya. Jadi kayak suku kata, diputus-putus. Kayak Pronunciation. Pronunciation. Ya, jadi nanti ketika teman-teman nanti presentasi nih, saya harap jangan ngomong lagi maafkan cara pengucapan saya, maafkan pronunciation saya. Jadi kita kayak rada-rada kayak anak Jaksel ya, yang dicampur-campur bahasa Inggris. Ini untuk dalam kebutuhan belajar. Ya, jadi pronunciation. Sekali lagi, pronunciation. Pronunciation. Oke. Oke, boleh ditutup lagi mic-nya? Silakan. Nah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perhatikan pressure dan intonation. Nah, ini yang paling berat dalam bahasa Inggris. Saya sendiri pun jujur, honestly, saya sendiri pun masih belajar ya pressure dan intonation. Misalnya dalam kalimat bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan present. Present.
present. Apa itu kira-kira present? P P ya, Present. Present. Ada yang tahu? Hadir. Oke, good. Selain hadir, apakah ada lagi present? Nah, ini pentingnya perhatikan pressure dan intonation. Dalam bahasa Inggris, present, tulisan Present, ya, itu ada dua arti. Ya, setidaknya ada dua arti. Pertama adalah hadir, ya, present. Yang kedua adalah termasuk tadi mempresentasikan. Itu kan artinya menghadirkan. Itu artinya. Terus ada lagi. Present itu artinya adalah kado. Ya, kado atau gift. Nah, bagaimana cara membedakan itu? Nah, inilah di sini pentingnya pressure dan intonation. Pressure itu penekanan. Pressure itu artinya penekanan. Penekanan dalam kita berbicara. Gitu. Nah, ada dua cara mengucapkan present. Saya contoh aja. Present ya. Ada sebutannya dengan present. Present. Ya, coba nanti saya ucapkan dua kalimat. Tolong nanti teman-teman kritisi ataupun teman-teman kasih tahu apa bedanya di sini. Ya, salah satu aja, nggak usah semuanya ngomong. Ada present, ada present, ada present, ada present, ada present, present, ada present. Apa bedanya tuh kira-kira dari yang teman-teman dengar? Beda Ya, pengucapannya, Ustaz. beda 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 apa pengucapannya? Apa bedanya apa? Free dan fra. Oh, oke. Saya ulang. Jadi saya ulang. Ada present, ya ada present, ada present. Ya, betul. Eh, eh, tepatnya di sini ada dua cara pengucapan itu, ada yang ditekan di depan, ada yang ditekan di belakang. Ya, present. Ya, present itu present itu berarti dia menekannya di awal present. Tapi ada yang present. Ada yang present, ada present. Ya, ya benar, present. Betul, beda, ada pre, ada pre ya. Cuma yang di sini selain cara pengucapan itu juga adalah penekanannya. Ada present, ada present. Kalau yang present itu ditekannya di awal, present. Present. Kalau yang kedua ditekannya di suku kata yang kedua, di sense-nya. Present. Present. Nah, itu adalah contoh pronunciation ataupun cara pengucapan yang ya dalam itunya beda gitu. Dalam artinya bisa beda. Jadi cara pengucapan itu eh, beda 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 tekanan, beda arti gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu, nanti pahamnya nanti ketika saya sampai akhir saya sampaikan. Oke. Selanjutnya adalah perhatikan lidah. Nah, perhatikan lidah ini, jadi cara pengucapan dalam bahasa Inggris, itu eh, sama kayak makhorijul huruf ya dalam tajwid. Jadi ada letak-letaknya gitu. Misalnya kita dalam ngomong right, pertama right, ya. Terus ada lagi kita ketika ngomong eh, apa ya? Coba bisa gak kasih kayak saya kalimat yang ada L-nya? Ada gak kalimat bahasa Inggris yang ada huruf L-nya?
Simple. Simple. Nah, simple bisa simple. Habis itu tadi saya ngomong udah right ya, right. Oke, simple. Ketika sebentar. Oke, little. Bisa juga little. Oke, bisa juga little. Nah, ketika kita nyebut huruf L itu kita harus memastikan bahwa lidah kita, ujung lidah kita bertemu dengan gigi atas bagian dalam. Coba, apa nggak makharijul huruf itu kayak penjelasannya? Ya, jadi kalau kita nggak nyentuh bagian atas, itu L itu nggak bisa ketemu. Coba, kita coba di rumah masing-masing ya. Kok coba ngomong apa tadi simple. Terus kita nggak tempel itu lidah, simple. Simple. Oke ya. Sudah dicoba belum? Simple. Pasti kena gigi bagian atas lidah kita. Simple. Sebentar ya. Kalau lidah kita nggak ketemu sama sama gigi atas, itu jadinya gini, simple. Jadi simple. Kedengarannya jadi apa ya itu? Nah, jadi ketepatan ini, jadi kayak makharijul huruf, artinya ketika cara pengucapan si lidah ini sudah jelas, itu huruf-huruf tertentu bakalan tercapai gitu. Ya, itu hanya salah satu contoh. Nah, nanti gimana cara kita taunya cara pengucapan yang benar? Nanti saya kasih tahu. Ini hanya beberapa langkah. Yang keempat, perhatikan lidah. Langsung kita yang kelima adalah berlatih dengan seseorang. Ini yang terpenting adalah we speak language. Kita berbicara satu bahasa. Tentu tujuannya adalah apa? Kita belajar bahasa ini tujuannya apa ya kira-kira? Tujuan utamanya apa? Ada yang bisa kasih ide? Apa tujuan kita belajar satu bahasa itu? Bisa Belajar berkomunikasi. ngomong lah, khususnya belajar speaking. Apa sih tujuan utamanya? Apa? Tadi, maaf. Tadi apa? Mbaknya tadi ngomong apa tadi? Bisa nyambung berkomunikasi dengan orang daerah tersebut. That's right, that's correct. Ya, that's correct. Tujuan utamanya adalah berkomunikasi, ya. Oleh karena itu, yang paling penting ketika kita mau belajar speaking, ketika kita mau belajar pronunciation, adalah berlatih dengan seseorang. Salah satu cara yang bukan yang wajib ya, tapi salah satu cara yang paling jitu ketika kita mau bisa ngomong bahasa Inggris. Kita bisa belajar bertahun-tahun, belajar bahasa Inggris, belajar baca, tahu kosakata. Tapi itu semua bakalan kalah ketika kita berbicara langsung dengan seseorang, gitu ya. Ibaratnya kita 6 tahun sekolah di Indonesia akan kalah ketika kita 6 bulan berada di Inggris langsung misalnya. Kita dibuang ke Inggris misalnya, bangun-bangun kita tiba-tiba ada di Inggris misalnya. Nah, itu dan kita kan harus survive ya, kita harus selamat dengan kehidupan, dan kita harus ngomong bahasa Inggris. Nah, itu bakalan jauh lebih efektif gitu. Nah, ini yang terpenting. Ada pro tip di bawah, tulisan pro tip ya. Ada ini professional tip. Tulislah satu kata bahasa Inggris. Ini cara kita tahu pronunciation yang benar, cara pengucapan yang benar. Selain kita bertanya kepada seseorang ya. Nih, tulislah satu kata bahasa Inggris dan tambahkan kata-kata seperti meaning atau pronunciation. Nah, untuk kalimat lebih panjang, buka Google Translate dan klik tombol suara. Ini yang mungkin teman-teman masih belum lakukan ya, dan ini bisa diimplementasikan, bisa dilakukan. Nah, ya.
Nanti setelah kelas ini atau ya setelah kelas ini boleh dicoba. Misalnya tulis kalimat eh, tulis kalimat apa? University ya. University, tulisannya university. Terus tulis di belakangnya ada university meaning atau university pronunciation. Nah, di situ bakalan muncul cara kita mengucapkan bahasa Inggris ya. Oke, university meaning. Nah, itu nanti langsung pertama kita bisa belajar artinya. Yang kedua kita bakal belajar tentang cara pengucapan yang benar. Mereka suara ketika kita pencet suaranya itu ya mereka langsung slow mo ya, bisa pelan. Jadi kita belajar dengan cara ucapan dengan mereka ngomongnya nanti dengan kalimat university. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa coba khususnya presenter yang sudah eh, yang akan presentasi di 2 minggu yang akan datang. Oke, nah itu ya tentang pronunciation. Saya kasih contoh, saya bakalan share tadi yang presentasi yang sudah yang hari ini. Saya disinilah koreksi yang bakal saya lakukan. Sebentar, saya buka dulu, saya tutup dulu ini. Oke, oke. Nih, saya tadi sudah. Oh, belum belum terlihat ya. Oke, sudah. Nah, saya tadi lihat ada beberapa. Nah, ada saya nggak sebut siapa yang itu ya, saya tadi juga nggak ingat siapa. Ya, ini cuma untuk belajar juga. Jadi sekalian biar saya nggak, oh ini salahnya si ini, salahnya enggak. Saya ada beberapa kalimat yang teman-teman kurang tepat. Kayak ini, ya sebentar. Ada berwarna ya. Oke, terus ada lagi ini. Oke. Ada yang mau coba? Yang berwarna kuning yang ini, ya. Cara pengucapannya gimana? Saya Ustadz. Mountain. Boleh apa? Coba dari atas ke bawah ya, 4 kata langsung. Apa ini? Mountains. Oke. Terus ini, Audience. ya. Ini ada yang tahu? Ada yang lain? Ranslang. Raslang. Apa? Rasleng. Rasleng. Oke. Lanjut. Apa dulu ini terakhir? Brass. Nice one, nice try. Oke, yang pertama ini kan apa ini artinya ya?
Yang pertama itu tulisannya Gunung. Pegunungan. ya, gunungan, betul. Pegunungan. Cara pengucapannya adalah mountains. Mountains. Coba ikutin saya. Mountains. Mountains. Mountain. Mountains. Mountain. Oke, lanjut. Ya, gitu cara pengucapan pegunungan. Mountains. Lanjut. Ini anak-anak gunung banyak nih anak-anak gunung ya. Anak-anak mountains. Selanjutnya oceans. Ikutin saya. Oceans. Ocean. Ocean. Oceans. Ocean. Sure. Oceans. Ocean. Nah, ini yang koreksi saya hari ini presenter itu saya perhatikan ketika ngomong kalimat jamak itu S-nya nggak dianggap. Si S itu bisa nanti dia marah loh nggak dianggap. Ya. Jadi ya, S-nya harus muncul. The mountains. Ya. Oceans. Oceans. Oke. Coba ikutin saya. Mountains. S-nya. Coba. Mountains. Mountains. Itu. Jadi S-nya harus jelas. Kalau kita kan di kita nggak ada kalimat jamak, jadinya harus S-nya jadi kayak di bahasa Inggris ya. S-nya ada S-nya itu jamak artinya dalam bahasa Inggris kan. Ada beberapa ya. Ini di kita kan nggak punya kebiasaan itu. Nah, kita harus punya perasaan dalam menggunakan bahasa lain harus menggunakan perasaan yang dia pakai dong. Nah, salah satunya adalah orang Inggris, orang Barat, orang sana, orang berbahasa Inggris kalau misalnya ada kalimat S-nya mereka tuh baca mountains, oceans. Oke ya. Yang ada S-nya di sini. Teman-teman ada menemukan nggak? Coba dicari. Ada nggak yang kalimat yang ada S-nya lagi? Itu Ustaz. The greatness, Ustaz. Greatness. Greatness. Oke. Tapi sayangnya greatness ini bukannya dari itu ya. Bukan Stars. Stars. Shores. Oke. Ya, stars. Nah, cara pengucapannya gimana berarti? Stars. Ya, stars. Nggak boleh ngomong star. Stars. Harus S, ada S. Oke, lanjut lagi yang ada S-nya di situ. Red. Source. Soalnya mountains. Mountains. Source. Source. Mana Ustaz? Ya. Burung itu ya. Nah, oke. Ya, ini juga bisa. Dalam cara pengucapan ya, gitu. Nah, ini yang saya lihat saya lagi nunjuk apa? Kalimat apa? Sling. Ya. Adalah cara pengucapannya adalah rustling. 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 Oke, rustling. Lanjut, yang paling bawah adalah apa tadi? Ini kayaknya yang tadi kalimat ini kayaknya keren banget tadi. Ya, secara ini ya, secara kepercayaan dirinya bagus. Cara pengucapannya adalah embrace. Embrace. Ya, embrace. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini saya nemuin lagi. Ini yang paling sering ya. Silakan. Ada yang coba? S. Apa? Anas. Anas. Oke. Anas. Di dalam bahasa Inggris di sini ini nyebutnya betul honest. Tadi temen-temennya yang presentasi kayaknya bacanya bukan honest. Jadi biasa aja honest gitu, honest ya. Tapi yang benar adalah honest gitu. Jadi jujur dalam bahasa Inggris honestly. Kalau orang-orang Jaksel tuh honestly. Mereka ngomongnya gitu. Ya.
Oke, terus ada lagi tadi kalimat sebentar. Pesan itu Ustaz, message. Ini oke. Ini ya. Ini ya. Ya, itu betul ada S-nya. Gimana tadi cara pengucapannya? Message. S, ada S-nya gimana? Messages. Ah, that's right. Messages. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya emang ada ES, ya paksain aja messages. Messages. Gitu. Oke. Oke, Ini oke. juga nih tadi, ini juga tadi nih, bentar. Ini juga tadi cara pengucapannya kurang. Teachings. Apa ini? Teachings. Ya, teachings. Teachings. Ya, teachings. Terus ada lagi ini cara pengucapannya kayak kurang tepat tadi. Lucu nih. Apa cara bacanya ini? Muhammad. Ya, tadi tuh kayak eh yang presentasi itu, tapi kedengaran saya kayak mencoba untuk menyebut nama Muhammad itu agak-agak ke bahasa Inggris, padahal kan nama orang, nama tokoh, nama tempat itu ucapkan dengan bahasanya masing-masing gitu. Muhammad itu bahasa Arab, jadi sebut aja Muhammad. Orang-orang sini nyebut Muhammad juga Muhammad. Ya mereka beberapa ada sih nyebut Muhammad, ya itu nama mereka. Tapi sarjana-sarjana ketika nyebut ceritain tentang Nabi Muhammad, mereka nyebutnya Muhammad biasa aja. Ya ya. Dan ada lagi nih satu yang menarik nih. Sebentar. Hmm, ini ya. Ada kalimat apa ini? Sunyi? Quiet. Oke. Ya, ini tadi bacanya adalah yang betul adalah quiet. Quiet. Nah, terus ada lagi kalimat ini. Bawahnya apa ya? Appeared. Appeared. Ya. Apa yang di sini yang harus ditekankan? Yang di sini ada D-nya harus ditekankan. Appeared. Appeared. Ya, muncul. Gitu. Jadi intinya adalah saya ingin saya sampaikan untuk hari ini kan tadi sudah belajar cara pronunciation. Untuk minggu depan teman-teman bisa pas lagi menyiapkan tugas, kalau ada tugas ya speaking gitu-gitu, teman-teman bisa buka di Google, terus ya tadi belajar cara pengucapannya, terus ikutin, habis itu baru ketika buat video implementasikan itu cara cara apa namanya, ada tempat teman-teman untuk belajar untuk memperbaiki pengucapan bahasa Inggris ya ketika sebelum mengirim video kepada saya gitu. Nah, tadi ya dalam bahasa Inggris itu ada kayak S tadi, kalau di akhir ada kalimat S kayak tadi di sini nggak ada ya, di halaman ini nggak ada. Terus ada di sini ada appeared yang ada D-nya di ujungnya. D-nya harus appeared. Appeared. Tuh kan? D-nya harus jelas. Kenapa harus D-nya harus jelas? Ada yang punya ide kenapa sih harus D-nya harus jelas? Kenapa sih mountains tadi S-nya harus dibaca? Kenapa sih harus teachings tadi S-nya harus dibaca? Kenapa? Ada yang bisa jawab, ada yang bisa menyimpulkan kenapa sih harus begitu, harus jelas pronunciation-nya. Ada yang punya ide? Karena itu kayak yang dikasih belakang, kalau S kan jamak ya Ustaz. Tapi kalau ED itu ada tambahan yang belakang, aku nggak tahu, lupa itu apa namanya. Makanya ED baca. Yeah, that's right, correct, betul. Jadi kenapa teachings mountains yang S itu ada harus dibaca? Karena itu adalah cara orang Inggris membedakan kalian tuh ngomong apa sih, kita tuh ngomong apa sih. Ketika ngomong S berarti ajaran-ajaran.
Kalau teaching doang berarti satu ajaran gitu ya. Ini intinya adalah yang harus di bottom line-nya ya, yang harus digaris bawahi itu adalah merubah makna kalau misalnya kita tidak membaca sesuai apa yang mereka tahu gitu, apa yang mereka biasa lakukan gitu ya. Masuk akal? Oke. Selanjutnya kalau appeared ini adalah arti ada ed ya, belakangnya ed. Nanti ketika ada lagi soalnya kalimat appear, ada appears, ada appeared yang tanpa ed. Nah, kalau appeared ini kan bisa bentuk ketiga, terus juga bisa adalah adjektif, kata sifat. Kalau appear yang biasa itu adalah misalnya verb ataupun kata kerja yang digunakan untuk we, misalnya we appear, I appear, gitu-gitu. Ya, oke. Saya kira hari ini cukup ya untuk tadi ada yang mau saya sampaikan. Pertama kan pronunciation ya, cara kita mengimprove our pronunciation sudah. Selanjutnya karena sudah 10:10 dan waktunya saya kira tinggal 10 menit lagi, kan saya membiasakan 10 menit sebelum berakhir itu sudah harus selesai materi, dan teman-teman di situ bisa ngasih komen, bisa bertanya dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke quiz ya, seperti biasa. Hari ini ada satu yang tertinggal yang belum sempat saya lakukan adalah grammar. Saya sebenarnya mau menjelaskan tentang adjective, tapi saya kira dengan waktu yang tersisa tinggal 10 menitan lagi, 10 sampai 15 menit lagi, waktunya tidak cukup. Saya sebenarnya sudah mengantisipasi karena saya tahu pasti di presentasi pertama ini bakal memakan waktu yang lama. Ya, jadi insya Allah di 2 weeks later, 2 minggu yang akan datang, saya bakalan menyampaikan tentang adjectives ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke quiz ya. Jadi teman-teman silakan seperti biasa siapkan kertas ya, siapkan ataupun HP ya. Nanti ini kan ada 10 kata. 10 katanya tidak dikirim ke grup seperti kemarin ya, tapi dikirim ke Google Form yang nanti bakalan dikirim. Oke? Siap ya? Kita bakalan buka ininya. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah terlihat? Sudah Ustadz. Sebentar. Tulisannya masih 11-12? Oke. Sebentar ya, saya itu dulu. Saya atur dulu sebentar, maaf. Sudah? Ya, nomor 11. Lanjut ya dari yang kemarin, ini kan 10. Nomor 11. Silakan ya. Ditulis. Pertama, 11. Between. Saya ulang 3 kali. Between. Between.
Sudah? Between. Yang ke-12 adalah, waduh, sebentar. Bentar, 12 tahan dulu ya, sebentar. Oke, 12. Bicycle. Oke, 12. 13. 13, biology. Oke, nomor 14, brand. 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 14. 15. 15 ya, 15. Breakfast. Oke, 15. 16, sekarang 16. Campaign. Health. Lanjut, 17. Careful. 18. 18 ya. Challenge. Oke, 19. 19. Chemistry. 20. 20. Confidence. 19. Oke. Ya, sudah. Silakan 10 ini di apa? Boleh diartikan nanti. Habis itu setelah kelas ini akan saya kirim Google Form. Nanti ada pertanyaan di sana, 10 vocabulary ataupun pronunciation quiz. Ya, jadi kalian bisa tulis di sana. Jadi nanti di Google Form isinya ada pertanyaan video, sudah tonton belum, udah mengerjakan. Ya, jadi saya kira sekalian absen lah. Oke, sudah 10 menit lagi menuju akhir. Silakan
saya sendiri saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalau teman-teman mau ada menanyakan soal tugas, soal apapun itu, pelajaran hari ini juga silakan ditanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Mohon maaf, yang nomor 19 boleh diulang, boleh nggak? oke, nomor berapa? 19. Oke, 19. Chemistry. Chemistry. Oke, chemistry. Nomor 14, 15 nih ada low sinyal katanya. 14, brand. Brand. 14 brand. Mas Rifai, kedengaran ya? Oke, nomor ya ini oke. Nomor 15 dulu ya. 15 breakfast. Breakfast. 15 breakfast. Nomor 13. Ini ada yang nanya lagi di meeting chat kalau teman-teman ada yang bingung. Ini ada yang nanya di chat. 13 biology. Biology. Oke. Ya, sudah? Nomor 17 tuh. Nomor 17. Careful. 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 Oke ya, cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sudah, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk hari ini dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. We will meet again, insya Allah, in 2 weeks from now. It means 15 ya? No, 24. 22 Desember, ya tanggal 20 Desember, insya Allah kita bakal bertemu lagi. Oke. I think that's enough for today. Jangan lupa disiapkan untuk presentasi 2 minggu yang akan datang. Ya. Yang boleh yang menarik, boleh yang kontroversial sekalipun saya kira nggak masalah. Bacaan-bacaan, jadi kita bisa debat gitu, bisa ngobrol di kelas bahasa Inggris ini. Jadi selain kita belajar bahasa Inggris, kita juga belajar pengetahuan-pengetahuan. Oke? Kalau gitu, kalau sudah tidak ada Bentar, lagi, Ustaz. ya, gimana? Mau tanya, Ustadz. Ya. Itu mau tanya terkait dengan itu penekanan dalam pengucapan bahasa Inggris itu apakah itu untuk kalimat apa saja atau huruf apa saja itu, Ustadz, untuk dalam penekanan pengucapan dalam bahasa Oh Inggris? ya, kalau dalam pengucapan maksudnya hampir seluruh kata ada penekanannya. Nah, cara tahu penekanannya di mana? Cara tahunya ya di pronunciation tadi, apa namanya? Kita lihat kalimat ini ya bagaimana cara dia menekan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanya ada di kalimat apa aja, apakah di bentuk kalimat apa aja, semuanya ada.
di verb ada, di kata kerja ada, di noun juga ada. Itu kadang-kadang justru malah penekanan itu untuk membedakan mana yang verb, mana yang kata kerja ya, atau mana yang noun. Seperti itu. Jadi tidak ada rumus ataupun saklek ya bagaimana kalimat apa saja, tapi jadi cara-cara penekanannya berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Oke Ustadz, berarti kalau pengucapannya salah juga nanti artinya juga salah Ustadz. Di sebagian kasus ya, tapi nggak semuanya ya. Ada kalimat-kalimat yang ya kalau misalnya penekanannya salah-salah dikit tetap mengerti. Cuma kenapa penting banget buat tahu kita cara penekanan di mana gitu ya, intonation terus pressure itu adalah tadi untuk kayak Quran kan gitu ya. Kita katanya kalau Quran itu salah huruf bahkan salah arti gitu. Nah, dan bahasa itu tentang komunikasi, tentang saling memberi paham gitu kan. Jadi semuanya pasti sangat menghindari yang namanya kesalahpahaman. Nah, makanya pressure tadi itu bakalan jadi crucial, bakalan jadi penting, bakalan jadi apa ya namanya ketika kita ngomongin masalah kalimat-kalimat yang bisa merubah makna. Seperti itu. Oke Ustadz. Terus ini kalau kita semisal komunikasi dengan orang luar dan orang luar itu beda-beda, apakah juga bahasa Inggrisnya juga sama atau beda Ustadz? Bahasa Inggrisnya sama artiannya bagaimana nih? Ya barangkali sama orang Itali, orang Spanyol, orang Arab itu terkait pengucapannya itu. Oke, ya. Nah, itu yang membedakan. Ini saya di sini di kampus saya ada orang Pakistan, ada orang Afrika, ada orang Meksiko, terus ada orang dan ketika ngomong bahasa Inggris, mereka itu dalam hal pengucapan, penekanan itu sebenarnya sama aja. Cuma mungkin dialek ya, yang membedakan cuma dialek, cuma nadanya gitu kan. Terus ya ada beberapa kalimat. Jadi tapi secara ini mereka tuh benar, secara pengucapan mereka tuh benar, secara penekanan tuh mereka benar. Cuma mungkin memang karena kita nggak terbiasa, jadi agak sulit gitu aja sih. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya sama-sama, cuma agak sulit karena mungkin kita kan ada ini ya, ada apa namanya pengaruh bahasa ibu kita gitu. Orang Afrika itu lumayan sulit itu. Kalau saya ngedengerin teman Afrika ini ngomong, saya kurang jelas gitu. Tapi kalau orang-orang Asia, nah ini kan berarti ngaruh sama rasa rasa bahasa yang kita punya ya. Kalau misalnya saya dengar orang Thailand, terus orang Malaysia gitu ngomong bahasa Inggris itu nggak nggak terlalu sulit, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris, mau yang lancar mau yang nggak lancar tuh gampang ngedengernya. Jadi jangan khawatir nih teman terus takut apa ngirim ke saya enggak. Orang Indonesia ngedengerin orang Indonesia ngomong bahasa asing tuh gampang didengarnya gitu. Dan saya kasih tahu nih orang Indonesia itu karena ada pertanyaan ya, orang Indonesia itu adalah orang yang paling terbuka sama bahasa dalam hal cara pengucapan ya. Ada penelitian ini bahkan yang menyebutkan kalau orang Indonesia ketika belajar bahasa Inggris mereka bisa bisa mirip dengan orang Inggris. Kita ngeliat ya artis-artis gitu orang-orang pinter di sini. Kalau mereka ngomong Inggris tuh kayak orang sana asli. Tapi coba kalau orang India ngomong bahasa Inggris, ya India itu Pakistan India, mereka itu, aduh, iya orang India suka jadi lelucon tuh kalau di Instagram itu soal cara mereka bahasa Inggris. Nah orang Indonesia tuh enggak gitu. Mereka kalau belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, mereka bisa kayak native speaker. Mereka bisa kayak penutur bahasanya asli. Gitu. Ya, itulah kira-kira jawabannya. Oke Ustadz, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup. Oh, ada pertanyaan? Sudah?
Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alamin. Okay. See you guys in 2 weeks from now. I think enough. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say, and anniversary, baby.